penyiar radio tadi ya Pak ya, sampai dari Semarang. Oke, dari sisi beliau kira-kira yang menjadi terkuat buat apa ya istilahnya motivasi banget gitu loh buat Bapak selalu buat mengembangkan karir sampai ke dunia politik, sampai ke dunia apa namanya kerja yang semakin melejit itu gimana tuh Pak? Kalau Pak Bambang itu kan orangnya kreatif, itu yang saya suka. Pak Bambang, siapa namanya lengkapnya saya lupa. Pak Bambang aja lah Pak. Yang dulu jadi kepala studio di Radio Suara Semarang waktu di Banyumanik. Nah sekarang kan sudah pindah. Waktu di Banyumanik. Dia itu cerdas orangnya. Dan dia selalu membuat sebuah kreasi-kreasi yang tidak logis, tapi outputnya luar biasa. Nah, makanya saya sering membuat sebuah manuver kebijakan sekarang saat ini jadi kepala desa pun sama. Menurut manusia biasa itu tidak mungkin, tapi menurut keyakinan saya dengan segala sesuatu yang saya pikirkan menjadi mungkin. Dan cara merubah nasib saya pun seperti itu. Yang dulu saya tuh seperti itu, sekarang seperti ini, menurut manusia biasa rasanya tidak mungkin. Tapi itu terjadi dan ternyata mungkin. Artinya apa? Benar yang di dalam Al-Quran itu tidak akan berubah satu kaum itu kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Nah, artinya kita kembalinya lagi hidup ini kepada Al-Quran dan hadis yang pasti tidak bohong, yang pasti benar, karena Tuhan itu tidak pernah berbohong. Kalau untuk mimpi dari seorang Romli kecil Pak, sekarang kan tenar sudah, jabatan sudah, ya Pak. Ada nggak mimpi yang belum tercapai itu? Mimpi saya sederhana, seperti pesan bapak saya, khairunas anfa'uhum linnas. Jadi kalau hari ini kok dirasa saya sudah bermanfaat untuk warga desa saya, kalau memang Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan masih memberikan jalan untuk saya lebih bermanfaat di skup yang lebih besar lagi, mungkin Tuhan akan mengantarkan saya ke sana. Kemana itu? Ya ke karir politik yang lebih baik. Jadi untuk masa-masa ini fokus ke dunia politik ya Pak? Iya, kalau ya jelas, karena pekerjaan itu tidak bisa mendua, tidak bisa. Itu saya ingat betul dengan kata-kata dari Mr. Aoki, seorang pengusaha Jepang yang dulu saya pernah bernaung di perusahaannya di CV Austrindo di Semarang. Dulu saya disuruh memilih, mau milih kerja atau nyanyi. Dan itu saya minta waktu 10 hari saat itu. Mister, saya minta waktu 10 hari. Untuk memikirkan jawabannya. Untuk memikirkan jawaban saya untuk beliau. Karena kata beliau begini, pekerjaan itu ketika kok kamu milih ini dan ini, pasti ada yang kalah salah satu. Ada yang dirugikan, ada yang dikorbankan salah satu. Oleh karena itu, Mr. Aoki tidak pengen saya itu ya nyanyi, ya kerja. Nanti pasti ada yang kalah dan ada yang dirugikan. Dalam hal ini saya tahu tujuannya Mr. Aoki, saya tidak pengen merugikan perusahaan. Maka saya jawab minta waktu 10 hari, dan setelah 10 hari saya jawab, Mister, setelah saya pikir dengan masak dan matang, saya memilih karir saya yang baru. Saya pengen jadi penyanyi. Dan Mr. Aoki ngasih ucapan selamat dan mendoakan saya semoga karir ini bisa membawa kehidupan saya lebih baik lagi. Dan alhamdulillah dengan nyanyi ini mengantarkan saya jadi pejabat politik di desa. Dan bukan mustahil lagi ke depan ketika ide-ide pemikiran saya ini kok bisa memajukan, bisa membawa dampak yang positif ke masyarakat, saya yakin Tuhan akan mengantarkan saya ke jenjang lebih tinggi lagi. Tapi pernah nggak Pak terlintas dalam benak Bapak itu pengen kembali lagi ke dunia hiburan? Ya karena itu kan ruh saya.
Saya kepingin nanti walaupun tidak aktif dalam arti saya harus di panggung pecicilan sendiri, membuat orang tertawa sendiri, tapi paling tidak saya di belakang layar untuk mereka, karena kehadiran saya di dunia seni juga masih dirindukan oleh teman-teman, dan ini terbukti banyak MC junior saya baik dari Jepara, dari Kendal, Weleri, Pekalongan, Batang, Demak ini sendiri banyak yang sharing ke sini untuk menyampaikan sesuatu yang mereka belum bisa terpecahkan, utamanya bagaimana mengatasi orang yang mabuk ketika kita di atas panggung, bagaimana kita membawa audiens itu bisa hanyut terbawa oleh suasana kita. Itu saya masih dibutuhkan mereka. Dan kalau orang-orang tua, terutama ibu-ibu saya itu masih merindukan kekonyolan saya ketika ngelawak di atas panggung. Berarti Bapak juga jago ngelawak juga ya Pak? Dibilang jago tidak, tapi saya bisa membuat mereka tersenyum paling tidak. Gini aja udah tersenyum loh kita. Kalau untuk itu Pak, manggung paling jauh dan nggak terlupakan itu di mana Pak? Yang tidak bisa saya lupakan itu ketika di luar Jawa. Luar Jawa pernah loh? Sering mana? Sering. Di Kalimantan. Kalau Indonesia hampir 90% sudah semua. Indonesia ya, keliling Indonesia udah. Keliling Indonesia 90% sudah. Iya, cita-cita saya itu Pak, keliling Indonesia itu Pak. Ya harus mencetak prestasi. Iya. Karena bagaimana kita ini berbuat sesuatu, kerja, dibayar, tapi kita bisa jalan-jalan. Itu pekerjaan seniman. Dibayar mahal, jalan-jalan gratis, makan gratis, tidur di hotel gratis, tapi yang nemani tidur yang tidak gratis. Maksudnya nemani tidur itu ya nonton TV. Tapi kan untuk mencapai itu semua kan pasti ada lika-liku kehidupannya kan Pak. Itu kan masalah pekerjaan ya, masalah pekerjaan karir. Untuk pendidikannya sendiri itu gimana Pak dari Bapak Romli sendiri? Nah ini yang sebenarnya tidak patut saya sampaikan, tapi karena ini tadi kan awalnya untuk motivasi generasi muda, utamanya yang belum beruntung. Sedikit sejarah, saya SMP dan SMA-nya itu adalah kejar paket. Iya. Dan kenapa kok saya kejar paket? Karena ternyata ijazah itu penting. Administrasi itu penting. Jadi kita punya pengalaman banyak, punya pengalaman matang di dunia ini, tapi kita tidak punya ijazah. Ternyata tidak berarti. Tapi sebaliknya juga punya ijazah tinggi, S1, doktor, gelar apapun, tanpa punya pengalaman dan jam terbang yang tinggi juga kurang bagus. Jadi harus berjalan beriringan. Harus seimbang. Bukan berjalan beriringan tidak, tapi harus seimbang. Karena kalau berjalan seiringan bisa tertinggal kita. Tapi kalau keseimbangan yang kita pakai beda lagi ceritanya. Jadi itu yang saya pakai. Jadi sapi saya bangga. Guru-guru saya mesti bangga ketika saya bisa membuat sebuah kebijakan, terobosan untuk kemajuan desa. Pasti guru-guru saya akan melihat bangga dengan saya. Dan ini adalah salah satu persembahan saya untuk mereka. Jadi makanya saya di dalam mengambil langkah-langkah kebijakan jadi pemimpin ini, saya sangat hati-hati. Karena yang terdampak kebijakan saya itu ketika positif, itu masyarakat secara umum. Guru-guru saya ini paling melihatnya cuma seneng. Tapi ketika saya membuat kebijakan jadi pemimpin yang tidak baik, yang tidak adil, yang tidak populer, pasti guru saya akan ikut tersangkut. Guru ini sopo. Nah, ini saya yang saya jaga. Maka ketika saya jadi pemimpin ini, banyak yang harus saya lindungi. Nama baiknya terutama. Pertama adalah guru-guru saya. Yang kedua, ulama-ulama saya di desa. Yang ketiga, nama baik masyarakat saya.
itu harus benar-benar saya jaga, saya harus lindungi, karena harga diri desa itu adalah di pemimpinnya, harga diri kota ada di pemimpinnya, harga diri Indonesia ada di presidennya. Maka oleh sebab itu, dukung apa yang menjadi program pemerintah, apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah, dan sekiranya itu tidak cocok, sampaikan dengan cara yang santun, kasih masukan yang baik. Dan untuk para pemimpin, ingat, kita tidak berdiri sendiri, kita tidak cuma melindungi harga diri kita sendiri, tapi ada masyarakat kita yang banyak ini, yang majemuk ini, yang harus kita lindungi harga dirinya, nama baiknya, dan utamanya kita jangan sampai merugikan masyarakat banyak, intinya. Saya sampai merinding ini Pak dengernya. Ya itu kan terkait harus seimbang ya Pak antara pekerjaan, pengalaman dan juga pendidikan. Namun ada beberapa hal yang saya temuin di dunia di era saya nih Pak. Kadang ada orang yang sudah istilahnya seumuran saya tuh udah bekerja, tetapi bilang dan mematahkan semangat saya tuh seperti ini. Kuliah gawe opo? Kuliah gawe opo gitu loh Pak. Itu yang sering saya temuin tuh kayak gitu. Ya, karena mungkin temanmu itu tidak punya cita-cita. Dia pengen stuck di situ saja. Kalau untuk pesan buat pemuda ya Pak, itu apa Pak? Maksudnya harapan buat pemuda masa sekarang itu seperti apa? Biar bisa semangat lagi, mimpi, bersemangat, punya mimpi gitu. Pesan untuk kaum muda, utamanya pemuda-pemuda yang ada di desa. Nah, di kota kan pengalamannya sudah banyak, pinter-pinter. Utamanya untuk pemuda yang di desa, teruslah bermimpi. Karena mimpi itu yang akan membawa kita, semangat kita untuk mewujudkan mimpi itu. Dan jangan jadi pemuda yang tidak pernah bermimpi. Karena pemuda tanpa mimpi itu berarti pemuda yang rapuh dan pemuda yang tidak punya semangat sesuai dengan cita-cita pahlawan kita. Pesan saya yang terakhir untuk teman-teman semua, mari tetap terus belajar dan hargai orang tua, dan yang terpenting lagi, setiap langkahmu, setiap apa yang kamu lakukan, minta doa restu dari orang tua, minta doanya agar kita tetap bisa berjalan sesuai apa yang menjadi cita-cita kita, dan kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bermanfaat bagi orang lain. Oke, itu tadi adalah podcast bersama Bapak Lurah dari Desa Kuneri, Bapak Romli. Tentu saja sangat inspiratif banget ya buat kita kalangan muda. Dari perjuangan beliau dari awal sampai sekarang ini, dan kita patut berbangga juga karena beliau juga masih ingin belajar lebih dan lebih lagi. Masa kita yang anak muda baru keadaan yang belum seberapa ya Pak, istilahnya udah ngeluh, udah ini. Jadi tetap semangat, jangan patah semangat, dan terus bermimpi, jangan takut untuk mewujudkan mimpi. Jangan jadi pemimpi, tapi jadilah untuk orang yang mewujudkan mimpi. Semangat buat kita semua. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih, Sandra.